Nah, setelah itu nah, eranya prinsip administrasi ini kontribusinya adalah dalam pemecahan masalah organisasi itu lebih sistematis. Ya. Terus melaksanakan fungsi manajemen itu dapat secara konkret atau jelas. Terus pembagian tugas dilaksanakan secara jelas juga. Terus penjabaran hubungan antar karyawan dalam organisasi itu secara jelas juga. Jadi udah mulai ada diskusi tentang pembagian SDM. Terus keberagaman dalam teori manajemen modern memberikan peluang untuk pengembangan karir pekerja. Ya. Itu batasannya, yaitu sulit dilaksanakan jika organisasi tidak memiliki sistem yang lengkap. Ya. Jadi ada satu sistem lengkap itu departemen-departemennya. Terus hubungan antara atasan dan bawahan terlalu kaku ya, terlalu rigid ya. Terus terlalu terspesialisasinya pekerjaan membuat sempitnya wawasan dari pekerja itu sendiri. Nah, jika aliran birokratis kontribusinya itu dalam pengembangan pekerjaan sehingga lebih tinggi dan mudah dalam pekerjaannya. Terus lebih terspesialisasi pekerjaan menciptakan tenaga ahli atau pakar pada suatu bidang kerja tertentu. Terus setiap pekerja ini mudah mengerjakan pekerjaan karena disertai dengan deskripsi kerja yang jelas. Ya. Terus setiap posisi dalam pekerjaan mengetahui dengan jelas hubungan dengan setiap karyawan, hubungan antar karyawan dalam suatu perusahaan di bidang lainnya, antar bidang yang antar departemen maksudnya. Ini pada saat pertanggungjawaban pekerjaan kepada atasan. Terus karyawan dapat mengerjakan pekerjaan dengan teratur. Nah, keterbatasannya yaitu hubungan antara pekerja dan atasan itu sangat kaku nih. Berdasarkan pada hubungan ini aja, struktural aja. Terus setelah itu karyawan hanya paham tentang pekerjaannya aja, nggak paham dengan deskripsi kerja di departemen lain. Terus setelah itu pekerjaan yang dilakukan saat itu akan terlalu membosankan. Nah, aliran perilaku itu sendiri kontribusinya ini dalam melakukan kegiatan produksi dengan menekankan pada hubungan antar manusia. Ya. Terus yang kedua, pencapaian tujuan organisasi melalui cara kerjasama antara pimpinan dengan para anggota. Ya, ini sudah mulai negatif ya sebenarnya ya. Lalu manajer memperhatikan karyawan dari segi kebutuhan dan kemampuan kerja. Lalu manajer menerapkan sistem rekrutmen, seleksi dan penempatan karyawan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dengan mutunya yang tadi dikenal the respect dan the reflex ya. Terus melakukan fungsi motivasi ya untuk mendorong semangat kerja para bawahannya. Nah, setelah itu untuk keterbatasan pada aliran pelaku sendiri itu situasi pada lingkungan organisasi yang berbeda itu dan cepat berubah membuat metode ini sulit untuk diterapkan. Terus setelah itu persoalan yang dihadapi oleh manusia di dalam perusahaan itu sangat kompleks nih, rumit. Jadi sehingga membuat metode ini sulit untuk dilaksanakan. Nah, setelah itu metode eksperimen ini juga kurang efisien. Lalu setiap pengujian yang harus melalui beberapa kali eksperimen sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penerapannya. Lalu model yang digunakan pada larang ini terlalu rumit sehingga sulit untuk diukur. Nah, kalau aliran ilmu manajemen, ya, manajemen yang oleh bernama Ra ini yang pakar yang terkenal, ini yang kontribusinya diterapkan untuk menyelesaikan masalah pada perusahaan-perusahaan yang tergolong besar. Ini sudah mulai berkembang ya. Terus yang kedua, dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Terus yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan secara sistematis. Terus yang keempat, diterapkan pada bidang produksi dengan kegiatan yang berbeda yaitu perencanaan dan penjadwalan sumber daya manusia, terus produksi, kesehatan development dan bidang-bidang departemen yang berkembang sekarang ini. Terus keterbatasannya yaitu sangat jarang dilakukan pada perusahaan kecil ya. Terus yaitu keterbatasan mendapatkan tenaga ahli pada bidang riset operasi. Jadi ada mata kuliah sendiri riset operasi. Pada semester 3 ya nanti. Terus setelah itu dapat lebih banyak melakukan kegiatan perencanaan dan pengawasan saja, tetapi kurang kegiatan manajemen lainnya. Nah,
Ini kalau tadi secara global era alirannya, kalau ini berdasarkan para pakarnya, para ahlinya ya. Jadi di era manajemen ilmiah itu dari Robert Owen tahun 71 sampai 58 itu dalam pengembangan kondisi kerja karyawan dengan cara mengurangi jam kerja, terus pembatasan kerja hingga mendirikan toko yang menjual barang kebutuhan karyawan dengan harga murah. Ini koperasi karyawan ya maksudnya. Seperti itu namanya. Nah, terus kalau era prinsip administrasi oleh Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925 ini dalam bukunya merumuskan manajemen menjadi 5 fungsi ya, yang sekarang digunakan. Itu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Ya. Itu dasarnya ya, kalau sekarang planning, organizing, leading, controlling ya. Membagi kegiatan industri menjadi 6 antara technical, trading, finansial, security, accounting, dan manajerial. Ya. Dan Fayol itu sendiri juga membagi 14 prinsip manajemen, antara lain pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan komando, kesatuan arah, hingga stabilitas pekerjaan. Ya, kalau di organisasi birokrasi, ya, ini pakarnya Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920 ini menemukan selain ahli ekonomi juga ahli sosiologi ya. Ini mengembangkan teori struktur wewenang dalam sebuah organisasi. Weber ini sendiri mengungkapkan ada 5 karakter birokrasi, yaitu seperti pembagian tugas ya, yang sekarang ini ada di organisasi ya, pembagian tugas, terus hierarki wewenang, terus peraturan dan keputusan formal, hingga hubungan yang interpersonal dan promosi dalam kerja. Nah, beranjak ke aliran perilaku ini dari Elton Mayo tahun 1880 sampai 1989. Ini hasil percobaan yang dilakukan pada perusahaan Western Electric ini menimbulkan bahwa adanya pengaruh sikap sosial terhadap kelompok kerja. Sedangkan Abraham Maslow di aliran perilaku juga, behavior teori juga, pada tahun 1908 sampai 1970, Abraham Maslow ini selain ahli ekonomi juga ahli psikologi ya. Ini jadi mengemukakan bahwa kebutuhan manusia merupakan landasan dalam memotivasi karyawan. Ya. Maslow sendiri bagi kebutuhan manusia menjadi 5 yang saat ini masih digunakan, masih ngetrend teorinya, yaitu psychological needs, safety needs, social needs, self-esteem needs, sampai dengan needs for actualization. Tuh. Nah, terus dari pakar Munsterberg bahwa dalam meningkatkan produktivitas perlu dilakukan penerapan peralatan-peralatan psikologi, yaitu dengan cara mendapatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, ya. Terus menciptakan kondisi kerja yang baik dan dapat mempengaruhi karyawan agar karyawan itu mau melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jika melangkah ke arah ilmu manajemen yang lebih baru lagi, ketuanya Robert McNamara ini jadi menerapkan metode penelitian operasi yang dianalisis secara kuantitatif dan memecahkan masalah organisasi. Oke, terima kasih. Itu yang slide pertama ya. Ini sekarang kita beranjak ke slide yang kedua, materi yang kedua berhubungan dengan secara manajemen juga. Di layar sudah terlihat belum PPT-nya? Halo teman-teman yang dorong Zoom. Sudah terlihat PPT-nya di layar? Ya, Pak. Sudah. Oke. Baik, lanjut ya teman-teman. Nah, untuk evolusi dari pemikiran dan manajemen tadi ditanya ini ya kenapa? Nah ini langsung aja ya, manajemen dan organisasi itu manajer harus melihat organisasi dalam skala kerangka yang besar.
Jadi yang pertama dari segi sosial, yang kedua dari segi politik, dan yang ketiga dari segi ekonomi. Ya. Segi sosial itu sendiri terkait dengan budaya dan nilai-nilai dalam perusahaan. Ya. Segi politik itu sendiri terkait dengan sistem dan institusi politik dan legalitas hukumnya. Terus segi ekonomi itu terkait dengan ketersediaan dan distribusi dari berbagai sumber daya dalam perusahaan. Manajer sendiri harus menghadapi situasi dinamika organisasi yang selalu berubah ya. Nah ini perhatikan ya perspektif manajemennya dari klasikal sampai dengan technology driven workplace. Yang tadi yang materi pertama tadi lebih membahas tentang sejarah dan alirannya. Kalau ini lebih membahas tentang evolusi ilmu manajemen dalam suatu pemikiran manajer. Ya. Nah, ini perspektif klasik ya dari kelas ini pembelajaran dari awal studi manajemen di abad ke-19 sampai 20. Ini ada namanya scientific management, ekonomi birokrasi, dan prinsipal administratif yang tadi ya. Jadi ini untuk alirannya sangat powerful, memberikan company perusahaan itu skill yang fundamental untuk produktivitas yang tinggi. Jika scientific management ini pakarnya Frederick Tyler yang disebut dengan the father of the scientific management ya. Ini berfokus pada meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi pekerja sendiri dapat mengoperasikan mesin yang dikerjakannya secara baik, ini harapannya. Dan manajer akan selalu ingin terus untuk berkembang dan insentif untuk standar upah. Jadi ini sudah mulai ada di sistem manajemen. Ya, karakternya ini sendiri pendekatan umumnya yaitu membangun standar untuk perform kegiatan pekerjaan sampai dengan memberikan insentif tadi ya upah lembur kalau sekarang di pabrik ya, itu dari arahnya scientific management. Terus organisasi birokratik ya, ini arahnya Max Weber. Ini yang menekankan pada seleksi dan pengembangan yang dapat difokuskan untuk kompetensi dan kualifikasi teknis. Dan birokrasinya yaitu mengambil pada negara yang direalisasikan dengan stereotip. Stereotip ini suatu stereotip di perusahaan agar dari karyawan untuk perilaku yang dikerjakannya sehari-hari ya. Nah, karakteristiknya dari beberapa birokrasi dimulai dari ideal birokrasinya yang membagi pada unsur-unsur personal selected and promoted berdasarkan pada kualifikasi teknis, terus bertindak atas dari segi administratif dan keputusannya, terus pembagian tenaga kerja sampai dengan manajer harus fokus pada peraturan dan prosedur untuk pengukuran perilaku kerja dari timnya. Nah, sedangkan prinsip administratif gitu ya yang sudah disebutkan tadi oleh Henry Fayol ini menulis ada praktik manajemen dan prinsipnya yaitu termasuk dari unit command perintah dari kesatuan perintah, terus pembagian kerja unit direction sampai dengan skala chain ya. Nah ini Fayol sendiri menguatkan dari yang tadi yang kita tadi itu dasar dari fungsi manajemen sekarang. Nah sekarang ini dikenal dengan planning, organizing, leading, controlling ya. Kalau kalian dulu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Nah, perspektif humanistik itu sendiri dalam Magnifica Polet dan Jester Barnard. Jadi segi pentingnya pemahaman dari tingkah laku manusia terkait dengan perilaku, tingkah laku sampai dengan interaksi sosial. Ini unsurnya yaitu memperkirakan hubungan antar manusia, perspektif hubungan sumber daya manusia hingga pengetahuan ilmu dari behavioral science ya.
Kalau dari unsur human relation worknya itu pengendalian datang dari eh, pekerja individual yang dibandingkan dari kontrol dari perusahaan-perusahaan. Studi dari Houghton ini menemukan bahwa output yang berkembang seiring dengan manajer untuk perkembangan yang lebih baik, yaitu tentang uang, kesepakatan antara klien dan perusahaan sampai dengan produktivitas yang ditingkatkan dari segi keterpentingan suatu urusan. Ya. Nah, lanjut mengenai perspektif ini berhubung pada pembagian kerja dan teori dari motivasi, yaitu dalam mengurangi pekerjaan ini nggak perlu ya ini dengan mengizinkan pekerja untuk menggunakan seluruh kemampuan potensialnya. Kontribusi utamanya dari prinsip tersebut ini adalah Abraham Maslow dan Douglas McGregor yang melahirkan masuk tadi ya teori hierarchy of needs. Kalau McGregor ini melahirkan teori X dan teori Y ya, yang terkenal sampai sekarang. Ini perspektif datang dari beberapa ide yang ini dari ya dari sapi dari antara asli sapi dan susu. Jadi jika misalkan ini dalam sebuah peternakan ya suatu daging sapi dilakukan secara manusiawi, maka akan menghasilkan outputnya itu ya susu lebih banyak dan lebih kualitas. Ya, dengan teori X dan teori Y oleh McGregor itu sendiri, asumsi teori X itu adalah rata-rata hubungan antara manusia ini incoherent ya, tidak terpadu dari segi pekerjaan dan akan menghindarkan diri jika itu memungkinkan. Karena karakteristik dari manusia ini dislike of work, sudah bekerja, kebanyakan orang dapat secara tidak langsung itu harus ditanggung itu dipaksa untuk dikontrol, didirect, dengan reward and punishment untuk menambahkan kinerja maksimal bagi mereka bagi setiap individu. Ya. Terus setelah itu jika asumsi dari teori Y ini lebih kepada kontrol eksternal dan adanya reward punishment yang tidak terlalu berarti bagi upaya karyawan itu sendiri ya. Jadi kapasitas untuk latihan ya ini secara relatif itu dengan imajinasi derajat imajinasi yang lebih tinggi, terus kreativitas dari penyelesaian problem yang secara lebih luas ya lebih besar. Nah, jika pendekatan pada behavioral science itu sendiri oleh perilaku, jadi metode saintifik yang menggambarkan tentang ilmu sosiologi, psikologi, antropologi hingga disiplin lainnya. Jadi fokus pada interaksi dan perilaku antar manusia. Dengan pengembangan dari organisasi dapat datang dari pendekatan dari behavioral sendiri, yaitu behavioral science sendiri untuk mengembangkan organisasi biar lebih sehat dan lebih efektif ya. Dan dari perspektif manajemen sains sendiri dikembangkan untuk menghadapi tantangan dan dinamika dari Perang Dunia Kedua. Ya, WW2 itu World War II ya. Ini di-generate oleh ilmu matematika, statistik yang udah mulai masuk nih dan kualitatif. Ya. Terus dikembangkan dari studi dari manajemen oleh Peter Drucker yang terkenal ya dari manajemen. Ini penggunaan teknologi dan programming untuk optimisasi operasi khususnya di manufaktur ya. Jadi perkenalan dari suatu manajemen untuk ilmu-ilmu riset operasi, operation research, operation management hingga informasi teknologi. Ya. Ini riset operasi ini ditambahkan untuk kalian nanti di semester 3. Kalau manajemen operasional ini seingat saya di semester 4 atau 2 itu loh ya. Terus IT ini enggak, IT ini berbeda dasar aja nantinya. Terus tren dari historical secara historis sekarang ini, jadi sistem teori ini holistic view, pendekatan holistik dari manajemen sebagai bagian yang harus dipisahkan untuk mencapai suatu tujuan. Ya.
Contingency view ini jadi resolusi yang berhasil dari penyelesaian masalah organisasi tergantung pada situasi yang ada. Jadi nggak kaku ya. Terus TQM, nah TQM ini Total Quality Management, yaitu manajemen dari total organisasi untuk mendeliver kualitas yang ada. Itu diperhatikan. Jadi sistem view organization ini organisasi sistem yang di tengah didapat dari input yang ada. Input ini berupa sumber daya informasi, terus sumber daya keuangan, sumber daya manusia, hingga sumber daya bahan pokok atau bahan mentah ya. Masuk kepada sistem organisasi, ditransformasi prosesnya melalui manajemen dan teknologi produksi sehingga menghasilkan output itu employee satisfaction ya, buat karyawan, terus profit dan jasa yang pasti dan gimana faktor hingga laba atau rugi yang diharapkan oleh perusahaan. Nah itu semua ada feedbacknya dari segi input lagi, akhirnya diolah lagi yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Untuk contingency view manajemen itu sendiri berawal dari cash view dan universalis view, yaitu pandangan universal dan pandangan suatu kasus dari suatu permasalahan. Ya. Cash view itu sendiri menganggap bahwa setiap situasi itu unik. Ya. Jika universalis view, pandangan universal menganggap bahwa there is one best way, suatu cara untuk pendekatan ya, melahirkan contingency view, yaitu fenomena organisasi yang eksis di dalam logika secara umum. Jadi sales manager untuk apply similar response, menerapkan respon yang sama untuk setiap permasalahan yang terjadi yang serupa gitu. Nah, sedangkan TQM itu sendiri oleh Edward Deming yang diketahui oleh father of the quality movement ya, Edward Deming ya, father of quality movement ini selama tahun 1908 sampai 1990 ini kualitas menjadi suatu fokus dalam kompetisi global. Ada 4 elemen kunci dari kualitas manajemen, yaitu employee development, jadi keterlibatan dari karyawan ya, yang kedua fokus kepada customer, yang ketiga benchmarking, yang keempat continuous improvement ya, pengembangan secara berkelanjutan. Nah, untuk ladang organisasi sendiri, dari Kesenge ini mulai diskusi tentang ladang organisasi sendiri awalnya ya, kelompoknya yang menganggap bahwa semua karyawan sendiri dan dilibatkan dalam identifikasi dan pemecahan masalah. Ladang Inggris ladang organisasi ini meningkatkan kapasitas untuk belajar dalam tumbuh dan berkembang, dari efisiensi untuk pemecahan masalah. Nah, dengan manajemen teknologi ini hampir semua pekerjaan ditunjukkan udah mulai dari komputer ya, untuk komputer sekarang. Teknologinya itu adanya ilmu-ilmu tentang supply chain management. Ya, supply chain management ini dalam manajemen operasional yang dipelajari. Terus CRM, consumer relationship management, ini ilmunya manajemen pemasaran. Kemudian outsourcing, ini misalnya SDM. Supply chain for retail organization dari organisasi retail, ini beranjak dari ini gambarannya aja, dari supplier yang menyuplai barang untuk diproduksi oleh pabrik. Setelah itu pabrik menyalurkan kepada distributor untuk titik penjualannya hingga diterima oleh retailer atau pengecer hingga kepada end user ya. Oke. Sekian dari saya itu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan ya kalau ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas. Memang kalau ilmu tentang evolusi dan sejarah ini agak agak sedikit kaku ya, dan membosankan ya. Soalnya ya itu tadi sejarahnya manajemen ya itu aja maksudnya gitu. Nggak bisa dirubah, nggak dipublikasi, jadi hanya bisa untuk menjelaskan secara rigidnya seperti itu.
Silakan teman-teman kalau dinaikkan. Di e-learning sudah bisa untuk absen ya? Bisa, Pak. Bisa ya, misalnya. Untuk materinya yang tadi ini sudah bisa di-download. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau yang ada yang mau didiskusikan. Mas Dawam, masuk Mas Dawam. Iya Bapak. Ya, untuk kelompoknya itu udah fix ya, yang dikirim ke saya. Iya, Hmm. udah fix Pak. Ya, nanti mungkin teori pada pertemuan keempat ya, saya kasih 3 kelompok. Mungkin pertemuan ke-5 dan ke-6 itu nanti presentasinya ya, teman-teman ya. Iya Bapak. Iya. Kalau dinaikkan, saya tunggu. Ini kuliah selanjutnya apa nih Mas? Dasar-dasar bisnis Bapak. Autario. Dimulai jam berapa? Gimana? Dimulai jam berapa? Dimulai jam selesai ini Pak. Dosennya sudah datang. Oh udah datang, oh ya udah gitu. Ya udah saya kiri deh. Jangan lupa absennya ya teman-teman ya. Ini ya. Iya Bapak. Kita pertemuan depan lebih lama lagi untuk ya. Baik, saya kiri teman-teman. Terima kasih atas kesediaannya hadir. Semoga ada salah kata. Ya, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.